Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1059 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk menganalisis One Piece Chapter 1059. Nah, bagi kalian nakama Opler yang belum menonton video review untuk One Piece Chapter 1059, linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. One Piece Chapter 1059 mendapatkan judul Insiden dari Kapten Koby, di mana diketahui hal yang membagongkan terjadi padanya di akhir chapter. Yap, dia diculik oleh bajak laut Kurohige. One Piece Chapter 1059 mendapatkan jatah cover story yang masih menceritakan kisah dari keluarga Germa 69. Diperlihatkan Katakuri dan juga Oven yang saling baku hantam setelah terkena efek gas halusinasi milik Caesar Clown. Dan yang menarik di sini adalah keduanya sama-sama mengeluarkan darah akibat pukulan mereka masing-masing. One Piece Chapter 1059 diawali dengan Marco yang ternyata sudah sampai ke Sphinx Island, tempat kelahiran dari mendiang Shirohige. Herannya, meskipun bisa berubah ke dalam mode burung puyuh dan terbang, Marco tetap memilih nebeng di kapal milik bajak laut Akagami. Untuk yang kedua kalinya, Shanks mengajak Marco untuk bergabung dengan bajak lautnya, dan Marco kembali menolak ajakan tersebut. Sebenarnya Marco tak sepenuhnya pensiun dari dunia perbajak lautan, namun dia memilih tetap tinggal di Pulau Sphinx dan menjaga pulau tersebut. Kalian pasti masih ingat dengan sosok Edward Weevil dan Miss Bakin yang mencari sisa-sisa bajak laut Shirohige untuk mengambil harta Gonogini setelah kematian dari Shirohige. Marco pasti mengkhawatirkan jika sewaktu-waktu Weevil menginvasi Pulau Sphinx jika dia bergabung dengan bajak laut Akagami. Namun, Marco masih memiliki dendam kesumat pada Kurohige. Sepertinya di saat momen pertarungan antara Luffy dan Teach, Marco akan ikut nimbrung di sana. Atau bisa jadi saat perang terakhir melawan pemerintah dunia dan angkatan laut, Marco akan berhenti AFK dan membantu Luffy melawan mereka. Yap, terdapat sebuah flashback menarik yang menceritakan momen setelah Admiral Aramaki berhasil dibuat terkencing-kencing oleh Akagami no Jeki. Saat itu Luffy sudah mempersilahkan Yamato untuk bergabung dengan bajak lautnya. Namun di detik-detik akhir, Yamato berubah pikiran. Dia memilih untuk menjaga Wano Kuni dari invasi orang-orang seperti Ryokugyu, di mana hal itu juga mengurangi beban Luffy agar dia tak selalu memikirkan keadaan dari Wano Kuni selepas dia pergi meninggalkannya. Namun ada kata-kata menarik yang patut untuk digarisbawahi. Yamato masih ingin sekali menjadi bagian dari kru topi jerami, di mana pada One Piece Chapter 1057, Luffy menegaskan jika Yamato memang menjadi bagian dari nakamanya, dan Luffy siap menjemputnya jika Yamato berencana untuk berlayar menjadi seekor bajak laut. Kasus dari Yamato ini sangat mirip seperti Jinbei, di mana Luffy memintanya bergabung setelah arc Fishman Island. Namun Jinbei harus memberikan surat pengunduran diri terlebih dahulu pada Big Mom, dan akhirnya dia resmi bergabung dengan kru topi jerami setelah arc Wano Kuni berakhir. Nah, sepertinya Oda memang sedang mempersiapkan suatu hal yang membagongkan untuk Yamato. Bisa saja Oda akan kembali memunculkan Yamato, Momonosuke, dan juga Kinemon ketika perang puncak nanti, yaitu saat perbatasan negeri Wano benar-benar dibuka. Dan saat itulah mereka bertiga akan join war dengan membawa senjata kuno Pluton. Boa Hancock memiliki buah iblis yang tak bisa dianggap remeh. Dia mampu mengubah orang yang terkesima dengan kecantikannya menjadi batu tanpa terkecuali. Bahkan kru Teach sekelas Katarina Devon dan Vasco Shot berubah menjadi batu. Sedangkan dari pihak Angkatan Laut, Helmeppo dan Vice Admiral Yamakaji juga berubah menjadi batu. Selain itu, hanya Hancock yang mampu mengembalikannya menjadi normal kembali. Bahkan Kurohige harus menetralkan kekuatan buah iblis milik Hancock menggunakan Yami Yami no Mi miliknya, agar dia tak berubah juga menjadi batu. Sedangkan Koby, dia tak berubah menjadi batu karena sepertinya dia memang tak memiliki hasrat dengan Big Boba
milik buah Hancock. Yap, Teach berkata jika dia sudah menunggu lama untuk mendapatkan buah iblis milik Hancock. Nah, apabila Teach menginginkannya, itu berarti buah iblis milik Hancock spesial. Pasalnya, Teach pernah membaca buku RPUL mengenai perbuah iblisan. Namun terlepas dari itu, yang masih menjadi pertanyaan adalah, jika Teach berhasil mengambil kekuatan buah iblis milik buah Hancock, apakah dia sendiri yang akan memakannya? Atau dia akan memberikannya pada salah satu anak buahnya? Ingat, jika Kurohige memiliki 10 komandan yang berada di bawah perintahnya. Sampai saat ini baru 9 komandan Teach yang sudah diketahui. Dan kita belum diperlihatkan komandan terakhirnya. Pasti sosok itu bukanlah Aokiji, karena dia dikatakan hanya berafiliasi dengan Teach. Apakah sosok itu adalah seorang wanita cantik? Kalian bisa bayangkan ketika melawan bajak laut Kurohige, apabila dia berhasil mendapatkan kekuatan buah iblis Mero Mero Nomi. Ketika musuh-musuhnya berubah menjadi batu, Kurohige tinggal menggunakan kekuatan buah iblis Gura Gura Nominya, dan walhasil semua musuh akan musnah seketika. Itulah mengapa dia sebegitu nafsunya untuk mendapatkan buah iblis milik Hancock, padahal bobanya lebih segar daripada buah iblisnya. Bahkan Kurohige tak segan-segan membunuh Hancock dan mengorbankan Katarina Devon serta Vaskosot jika Rayleigh tak datang untuk membantu buah Hancock. Reputasi dari sang raja kegelapan sekaligus mantan tangan kanan dari raja bajak laut, Silvers Rayleigh, membuat kemampuan bacot no jutsunya berhasil. Berkat hal itu, Hancock mau mengembalikan semua orang yang sudah dia jadikan menjadi batu. Dan pihak Angkatan Laut serta Kurohige pergi meninggalkan pulau Amazon Lily. Nah, hal tersebut memang sangat menguntungkan bagi pihak buah Hancock. Pasalnya, Rayleigh sendiri berkata jika di umurnya yang sudah tua saat ini, dia tak akan mampu mengalahkan Kurohige. Pada invasi Angkatan Laut ke pulau Amazon Lily, mereka membawa 2 senjata baru penyempurnaan dari Pacifista yang dinamakan Seraphim. Seraphim merupakan senjata SSG yang dikatakan sebagai pengganti kekuatan dari Shichibukai. Dan uniknya, Dr. Vegapunk mendesain mereka menggunakan sosok para Shichibukai yang masih menjadi bocil kematian. Sudah 2 Seraphim yang diperlihatkan, yaitu Seraphim buah Hancock dan Seraphim Dracul Mihawk. Mereka semua memiliki rambut putih, kulit coklat, sayap hitam, dan api di punggung mereka. Dr. Vegapunk menggunakan DNA dari King yang merupakan ras Lunarian yang dikatakan memiliki ketahanan tubuh di lingkungan yang se-ekstrim apapun. Itulah mengapa di akhir chapter dikatakan jika Seraphim tak memiliki satu goresan sedikit pun pada tubuh mereka. Jika kita kembali ke pertarungan Zoro melawan King, Zoro bahkan tak mampu melukai King sedikit pun. Meskipun dia telah menggunakan pedang Enma yang dilapisi dengan armamen daki. Zoro baru mampu melukai King ketika dia melapisi pedangnya dengan Advance Hausuko Haki dan juga Advance Armamen Haki. Itu artinya hanya orang yang menguasai Advance Haki Raja saja yang dapat melukai Seraphim, seperti Luffy, Sang, Zoro, Yamato, Kaido, dan juga Big Mom apabila mereka masih hidup. Sehingga dapat dikatakan Seraphim ini setara dengan Komandan Yonko pertama, atau bahkan bisa saja setara dengan Yonko. Kurohige saja dibuat ketar-ketir saat melawan Seraphim Mihawk. Jika kalian sadari, Oda sebenarnya pernah memperlihatkan Seraphim dari Doflamingo dan Bartolomeo Kuma pada cover story Capone Gang Biji, tepatnya pada One Piece chapter 966. Namun, pada cover story tersebut keduanya tampak tak memiliki sayap. Apa mungkin keduanya adalah versi beta dari Seraphim? Atau bisa jadi itu adalah sebuah foreshadow dari Oda Sensei. Pada One Piece chapter 1059 ini terungkap sebuah fakta jika Saki ternyata adalah mantan dari Kapten Bajak Laut Kuja, sekaligus mantan dari Ratu Amazon Lily 2 generasi sebelum buah Hancock. Saki dikatakan pensiun dari dunia perbajak lautan sekitar 42 tahun yang lalu. Dia sepertinya menderita love sickness dan berakhir dengan mengejar-ngejar Rayleigh. Dalam flashback milik Gloriosa dikatakan jika dia terkena love sickness dan pergi keluar dari Amazon Lily. Dia lalu bertemu dengan Hancock dan kedua saudarinya,
serta bernaung sementara di bar milik Saki dan Rayleigh. Lalu ketika dia kembali ke Amazon Lily, dia diadili oleh Ratu Amazon Lily pengganti Shaki karena telah melanggar peraturan, dan akhirnya dia diampuni namun harus tinggal di pinggiran Amazon Lily. Nah, sosok dari Ratu Amazon Lily pengganti dari Shaki ini belum pernah diperlihatkan. Jika dilihat dari masa pemerintahannya, Shaki memerintah saat era bajak laut Roger dan Rox, serta buah Hancock berkuasa saat era Luffy. Seharusnya, Ratu sebelum Hancock berkuasa pada era keemasan para Yonkou, Kaido, Big Mom, dan Shirohige. Yap, apakah ada kemungkinan jika Ratu Amazon Lily sebelumnya adalah istri dari Monkey D. Dragon, atau dapat dikatakan juga sebagai ibu dari Luffy? Setelah eksekusi dari Goldie Roger atau sekitar 24 tahun yang lalu, sepertinya Dragon mulai melakukan pergerakan revolusinya. Pasti dia banyak mendatangi kerajaan-kerajaan yang memiliki satu visi dengannya. Itulah mengapa dia bisa bertemu dengan Ivankov, yang merupakan pemimpin dari kerajaan Kamabaka. Lalu Kuma, yang memiliki hubungan dengan kerajaan Sorbet. Sehingga tidak menutup kemungkinan Dragon pergi ke kerajaan Amazon Lily, bukan? Dan Ratu Amazon Lily saat itu mengalami love sickness pada sosok Monkey D. Dragon. Nah, dalam kolom SBS, Oda mengatakan jika sosok ibu Luffy sudah pernah dia perlihatkan dalam manganya, dan dikatakan jika dia adalah seorang yang taat dengan aturan. Fakta tersebut juga dapat menguatkan jika ibu Luffy adalah Ratu Amazon Lily sebelum Hancock, di mana ketika dia masih menjabat, dia tak ragu menghukum Gloriosa yang pergi keluar dari pulau Amazon Lily tanpa pamit, meskipun status dari Gloriosa saat itu adalah mantan ratu dari pulau Amazon Lily. Selain itu, Shaki juga dikatakan sangat mengagumi Luffy. Apakah dia tahu identitas sebenarnya dari Luffy, yang merupakan anak dari mantan ratu dari Amazon Lily? Kemudian hal menarik selanjutnya ada di akhir One Piece chapter 1059, di mana insiden dari Kapten Koby dijelaskan. Ternyata Koby berakhir diculik oleh bajak laut Kurohige. Apa motif dari Kurohige menculik Koby? Mimin akan jelaskan di video selanjutnya. Yos nakama, itulah video analisis untuk One Piece chapter 1059. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.